Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisa kami terkait saluran distribusi PT Otsuka Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Acap Alfiat dengan NPM 30, Muhammad Aris Faruqi NPM 10, Muhammad Satrio Hadikusumo dengan NPM 16, Muhammad Rafli Darussalam NPM 18, lalu Muhammad Wildan dengan NPM 22. Nah, berikut adalah 3 pertanyaan yang telah ditentukan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu saluran distribusi atau channel levels yang digunakan oleh PT Otsuka Indonesia. Nah, saluran distribusi yang digunakan oleh PT Otsuka ini ada mulai dari B2C atau business to konsumen. Nah, yang pertama adalah zero level channel atau direct marketing, yang dimana dalam saluran ini produk dijual langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. PT Otsuka menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau situs web resmi untuk menjual produk seperti Pocari Sweat atau Soyjoy. Nah, contohnya adalah konsumen memesan produk langsung dari toko online PT Otsuka tanpa melalui distributor atau retailer. Lalu yang kedua, ada one level channel. Nah, saluran ini melibatkan satu perantara, yaitu retailer. PT Otsuka bekerja sama dengan retailer seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, dan Carrefour. Nah, ada juga apotek, yang dimana apotek ini digunakan untuk menyediakan produk-produk kesehatan seperti minuman elektrolit dan cemilan sehat. Dalam model ini, retailer menjadi penghubung antara produsen dan konsumen akhir. Lalu yang terakhir adalah two level channel, yang dimana saluran distribusi ini memiliki 2 perantara, yaitu distributor dan retailer. Alurnya adalah mulai dari produsen, distributor, retailer, hingga konsumen akhir. Nah, distributor besar PT Otsuka mendistribusikan produk ke berbagai retailer di berbagai daerah, memastikan ketersediaan produk di toko fisik maupun toko kecil. Contoh, minuman Pocari Sweat didistribusikan oleh distributor besar ke retailer lokal, yang kemudian menjualnya ke konsumen akhir. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rafli Darussalam. Nah, selanjutnya itu ada channel B2B atau business to business. Nah, B2B merupakan jenis bisnis yang melibatkan pertukaran produk, layanan, atau informasi antara perusahaan atau lebih. Berbeda dari yang sebelumnya, yaitu B2C, yang dimana kan B2C itu kegiatan bisnis yang dilakukan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, namun di sini B2B itu langsung ke perusahaan sama perusahaan lainnya. Nah, PT Otsuka di sini ada direct sales, zero level. Untuk produk farmasi seperti IV infusion, PT Otsuka langsung bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, atau lembaga kesehatan lainnya tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada one level channel. Nah, di sini lewat perantara, yang dimana produsen bekerja sama dengan distributor farmasinya langsung untuk menyuplai produk ke rumah sakit, apotek, atau klinik. Nah, jadi PT Otsuka Indonesia menggunakan kombinasi saluran distribusi bertingkat atau multi level dan saluran langsung atau direct. Nah, untuk menjangkau konsumen akhir maupun lembaga bisnis, pendekatan hybrid ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pasar dengan efisien, baik melalui toko fisik maupun platform digital. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan PT Otsuka Indonesia dalam memilih saluran distribusi yang efektif. Yang pertama ada jangkauan pasar, kedua ada karakteristik produk, lalu ada sumber daya perusahaan, lalu persaingan, dan yang terakhir ada faktor eksternal. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke faktor pertama, yaitu jangkauan pasar. Di faktor ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti target konsumen. Siapa saja sih konsumen utama produk Otsuka, apakah mereka berada di perkotaan atau di pedesaan atau bahkan keduanya. Lalu ada distribusi geografis, seperti di mana saja produk Otsuka yang dipasarkan, apakah produk fokus pada wilayah tertentu atau nasional. Yang kedua ada karakteristik produk, seperti sifat produk. Contohnya apakah produk mudah rusak, membutuhkan penanganan khusus, atau tahan lama. Lalu selanjutnya siklus hidup produk,
Contohnya seperti apakah produk baru sedang berkembang atau sudah mapan di pasaran. Faktor selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini beberapa halnya yaitu kapasitas keuangan. Contohnya beberapa anggaran yang tersedia untuk membangun dan mengelola saluran distribusi. Lalu ada ketenaga kerjaan, seperti apakah perusahaan memiliki tenaga penjualan yang cukup atau perlu mengandalkan distributor. Faktor selanjutnya adalah faktor persaingan. Di sini juga kita harus memperhatikan saingan utama. Siapa saja pesaing utama dan saluran distribusi apa yang akan mereka gunakan. Lalu selain itu ada posisi pasar. Bagaimana posisi Otsuka dibandingkan dengan pesaing. Lalu faktor terakhir ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti regulasi pemerintah. Contohnya apakah ada peraturan pemerintah yang mempengaruhi distribusi produk, lalu seperti bagaimana kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan, apakah infrastruktur transportasi dan logistik memadai, seperti itu. Lalu dengan kesimpulan, berdasarkan faktor-faktor di atas, Otsuka dapat mempertimbangkan beberapa pilihan saluran distribusi seperti distribusi langsung, yakni perusahaan mengelola seluruh proses distribusi sendiri. Distribusi ini cocok jika ingin mengontrol distribusi sepenuhnya. Lalu yang kedua ada distribusi tidak langsung, seperti menggunakan perantara seperti grosir atau pengecer, lebih efisien untuk jangkauan pasar yang luas. Lalu ada e-commerce, seperti menjual produk secara online melalui platform marketplace atau website sendiri. Distribusi ini cocok untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, atau bahkan ingin menggunakan distribusi kombinasi, seperti menggabungkan beberapa saluran distribusi untuk mencapai jangkauan dan efisiensi yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, saya ingin menjelaskan tentang dampak atau resiko ketika mengganti proses saluran distribusi. Dampak positifnya yang pertama yaitu efisiensi operasional. Proses distribusi yang lebih baik dapat meningkatkan efisien operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu pengiriman. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan distribusi yang lebih cepat dan andal, kepuasan pelanggan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dan responsivitas. Sistem distribusi yang baru mungkin lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko dan tantangan. Sebelumnya sudah dijelaskan dampak positif ketika mengganti proses saluran distribusi. Yang pertama ada gangguan operasional, yang dimana perubahan dalam proses distribusi dapat menyebabkan gangguan sementara dalam operasi sehari-hari yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya ada biaya implementasi. Mengganti proses distribusi biasanya memerlukan investasi yang signifikan dalam hal teknologi, pelatihan, dan infrastruktur. Resistensi internal. Karyawan dan mitra bisnis mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang dapat menghambat proses implementasi. Yang terakhir ada ketidakpastian pasar, yang dimana perubahan dalam distribusi dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar, terutama jika pelanggan dan mitra bisnis tidak diberi informasi yang memadai tentang perubahan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.